identik dengan daging ya. Biasanya kita akan Ya. dapat daging kurban, entah itu daging sapi atau daging kambing atau bahkan di beberapa daerah itu berupa daging kerbau ya. Jadi Mhm. nggak semuanya. Kalau di daerah kita mungkin banyak daging sapi sama kambing, tapi kalau daerah yang setahu saya sekitar daerah Kudus itu ada kerbau ya. Dan biasanya ini adalah apa ya? Mungkin bahasan yang sering dihadapi oleh ibu-ibu gitu. Gimana caranya untuk memasak daging ini supaya daging itu empuk gitu. Dan Mhm. ternyata biasanya untuk beberapa restoran atau beberapa tempat itu menggunakan ini ya, pengumpul daging itu bisa mereka menggunakan arak, kemudian Mhm. menggunakan bir juga bisa, kemudian menggunakan mirin atau sake ya, dan itu memang sangat cepat sekali bisa mengumpulkan daging. Nah, bagaimana dengan umat Muslim gitu? Kalau kita pakai yang itu tadi, yang seperti bir, arak ataupun sake, mirin dan sebagainya yang tergolong dalam homer, tentunya adalah jatuhnya haram untuk dimakan. Ya. Karena gini, walaupun memang ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwa ketika daging itu dikasih tadi ya arak atau apa selain selain empuk itu bisa memberikan sensasi rasa yang lebih beda gitu, lebih enak katanya, lebih renyah dan sebagainya. Dan ketika makanan ini kemudian dimasak dalam suhu tertentu, suhu tinggi, itu bisa hilang kandungan wine-nya, kandungan araknya tadi hilang. Mhm. Walaupun misalnya pada saat di hasil akhirnya itu sudah tidak ada lagi kandungan arak, bir dan sebagainya, tapi tetap saja kalau menurut MUI itu haram untuk dimakan, haram untuk dikonsumsi. Jadi Mhm. tetap saja kita tidak boleh mengkonsumsinya, walaupun memang di hasil akhirnya itu sudah tidak ada lagi kandungan tersebut ya. Bisa dilihat di apa fatwa MUI-nya ada. Nah, itulah kenapa kita sebagai umat muslim patut berhati-hati gitu. Jangan Mhm. sampai kalau misalnya kita pergi ke restoran atau apa ya, mungkin kita harus cek lagi apakah dia tidak memakai bahan-bahan tersebut atau sebagainya. Nah, bagaimana kalau kita memasak sendiri gitu ya? Bagaimana kita memasak sendiri? Kita harus memperhatikan ini tadi ya, kaidah-kaidah itu tadi bahwa kita tetap tidak boleh menggunakan bahan-bahan tersebut sebagai pempuk daging yang halal. Nah, sebenarnya kalau di masyarakat kita ya sebenarnya banyak sekali pengumpuk daging yang halal itu yang bisa kita dapatkan, yang Mhm. alami ya, yang alami itu bisa kita dapatkan secara gampang di sekitar kita. Nah itu yang akan kita bahas hari ini. Ya, ya. Ya, Nah, salah satu poinnya dulu boleh nih. Bahan apa ini yang halal ya. untuk pengumpuk daging? Bahan yang halal mungkin salah satunya yang mungkin sering-sering dipakai ya sama orang itu daun pepaya. Daun Mhm. pepaya itu ya eh, di dalam dalam daun pepaya itu mengandung yang namanya enzim papain ya. Enzim papain ini itu terdapat dalam getah dari daun pepaya tersebut. Jadi kalau kita potek-potek itu daun pepaya ya, kita remas-remas itu kan muncul getahnya yang Mhm. kadang-kadang kalau nempel di baju itu susah hilang ya. Nah, ternyata getah ini itu bisa memecah protein di dalam daging tersebut. Baik itu daging sapi, daging kerbau ataupun daging kambing ya. Nah, kalau misalnya getah tersebut masuk ke dalam daging sehingga memecah protein yang ada di dalam daging tersebut, maka dagingnya akan gampang lunak, jadi cepat lunak. Nah, kalau ibu-ibu di rumah mau mencoba itu bisa sekitar nggak usah lama-lama, sekitar 30 menit lah ya. Bahkan kalau kita remas-remas daun pepayanya diremas-remas dulu, dihancurin sampai keluar getahnya, kemudian kita bungkuskan di daging itu mungkin sekitar 15 menit itu sudah empuk banget. 30 menit itu Hmm. bisa mungkin kalau dibikin sate lebih hancur kali ya. Nah, itu salah satu yang bisa kita dapat di sekitar kita. Nah, ini kan bahan ini halal ya. Ini gampang kita temukan di sekitar kita. Kalau apalagi kalau kita yang hidup di mungkin yang punya kebun gitu kan banyak ya pohon pepaya yang ada di sekitar kita. Kemudian yang sering lagi yang kedua yang sering kita temui salah satunya adalah nanas. Nah, nanas ini juga bisa bisa digunakan sebagai pengumpuk daging. Gampang kok caranya kalau nanas itu mungkin lebih
gampang didapat ya. Kalau mungkin bagi ibu-ibu yang hidup di perumahan, jarang ada kebun pepaya dan sebagainya, bisa cari aja buah nanas, nanas apa saja, jenis nanas madu, nanas biasa, atau apa saja lah gitu. Caranya gampang, tinggal diparut aja. Itu nanas diparut atau dipotong-potong kalau nggak mau, kalau misalnya nggak punya parutan di rumah, dipotong-potong kecil-kecil. Airnya itu tadi digunakan untuk merendam daging. Bisa dagingnya sebelumnya dipotong-potong dulu atau tidak. Kalau misalnya mau dipotong-potong dulu boleh, itu lebih cepat. Atau kalau misalnya dagingnya masih bentuk utuh ya, itu nggak apa-apa, dikasih aja dari jus nanas tadi ya, nanas yang sudah diparut atau di blender atau yang dipotong-potong, dibalurin aja kira-kira sekitar 15 menit. Bahkan kalau misalnya dagingnya sudah dipotong-potong mungkin nggak perlu lama-lama ya, sekitar 10 menit itu sudah empuk banget. Dan nanas ini gampang kita temui di sekitar kita dan insya Allah halal. Itu dua contoh yang sering kita temui. Ya. Ya, masih ada beberapa lagi yang lain. Mungkin itu dulu kali Mas. Boleh. Nanti dilengkapi biar sahabat punya referensi ya, agar tidak memilih yang tadi yang haram nih. Kita jeda sebentar, Bu Nani. Sahabat MQ, kita masih akan lanjutkan tentang pengempuk daging yang halal bersama Halal Corner. Sahabat MQ, apa keutamaan memberi sedekah secara sembunyi-sembunyi? Simak jawabannya selepas informasi berikut ini. Kok aku bersin batuk gini ya? Jangan-jangan... Duh, jangan sampai deh. Harus sehat pokoknya. Gimana ya biar daya tahan tubuh tetap fit? Oh iya, aku harus banyak konsumsi asupan sesuai sunnah Rasul. Sehat dengan sunnah Rasul bersama Toko Jazirah khas Timur Tengah. Menyediakan kurma, air zam-zam, habatus sauda, dan madu. Ada juga peci, sarung, baju koko, mukena, parfum, dan sebagainya. Model up to date. Beralamat di Jalan Kiai Haji Ahmad Dahlan nomor 49, Barat Rumah Sakit PKU Muhammadiyah Selatan Jalan. Telepon 0274 373 229 atau hubungi Hawil dan Omar Al-Basyarahil di 0818 0399 0856. Toko Jazirah khas Timur Tengah. Insya Allah termurah dan terlengkap. Masya Allah, Ibu bersyukur sekali melihat anak-anak bisa menghafal Al-Quran, belajar, dan bermain dengan bahagia. Iya Bu, Alhamdulillah. Tapi kita harus ingat Bu, ada anak-anak yang tidak seberuntung anak kita, yang bisa belajar dan bermain dengan nyaman, yaitu anak-anak Palestina Bu. Ya Allah, benar Pak. Anak-anak Palestina adalah anak-anak kita juga, anak-anak saudara kita di tanah para nabi. Kita harus bantu Pak. Terdapat lebih dari 20.000 yatim Palestina yang perlu uluran tangan Anda. Artinya, terdapat lebih dari 20.000 juga peluang kebaikan untuk kita. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, "Aku dan orang yang memelihara anak yatim di surga kedudukannya seperti ini," sambil meregangkan jari telunjuk dan jari tengah. Hadis riwayat Bukhari. Ingin berdekatan dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam di surga kelak? Mari bantu anak-anak kita di Palestina dengan berdonasi melalui rekening Bank Syariah Indonesia nomor 7700800002 atas nama Yayasan Aman Palestina Indonesia. Tambahkan nominal 555 di akhir nominal donasi yang Anda sampaikan. Konfirmasi transfer hubungi 0878 7555 3993. Aman Palestina Indonesia. Keikhlasan Anda, ketulusan kami. Semakin modern, semakin ada saja pertanyaan yang muncul di benak kita.
Kemudian, bagaimana Islam menjawabnya? Kami siap mendiskusikannya untuk Anda. Meninggalnya seorang penyintas COVID-19 ini adalah meninggal dengan keadaan mati yang matinya itu karena penyakit mematikan apa yang dikenal dengan taun. Nah, ketika orang sedang meninggalnya dengan taun, hukumnya itu adalah hukum mati syahid. Bersama Prodi Perbandingan Mazhab Fakultas Syariah dan Hukum UIN Sunan Kalijaga, Yogyakarta dalam program Fikih Baru. Setiap Kamis, jam 16.30 waktu Indonesia Barat, hanya di MKFM Jogja, Inspirasi Keluarga Indonesia. Dalam ibadah kurban, Rasulullah tidak pernah tanggung-tanggung saat melakukannya. Beliau pernah berkurban 100 ekor unta saat Idul Kurban. Hal ini layak dijadikan contoh agar umat Islam bisa beribadah tanpa batas. MKFM Yogyakarta, Inspirasi Keluarga Indonesia. Sahabat MK, salah satu keutamaan memberi sedekah secara sembunyi-sembunyi adalah dapat memadamkan kemurkaan Allah. Dari Muawiyah bin Haidar radhiyallahu anhu, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya sedekah secara rahasia dapat meredam murka Rabb tabaraka wa ta'ala. Hadis riwayat At-Tabrani. .3 MKFM Yogyakarta. Di Halal Lifestyle kali ini kita masih punya waktu kurang lebih 10 menit ke depan ini ya, membahas tentang pengempuk daging yang halal. Setelah tadi disebutkan ada fenomena ataupun ya faktanya begitu ya, ada yang menggunakan pengempuk daging menggunakan minuman keras, arak, sake dan semacamnya. Nah, perlu direferensikan pengempuk daging yang halal apa saja. Tadi sudah disebutkan ada daun pepaya, ada juga nanas. Nah, ada referensi lain lagi, kita akan lanjutkan bersama Bu Nani Susanti dari Ketua Divisi Komunitas Halal Corner. Boleh dilanjutkan lagi nih Bu Nani untuk referensi pengempuk daging yang halal. Ya baik, terima kasih ya Mas. Tadi ada yang belum saya sebutkan ya, kalau nanas itu kenapa bisa mengempukkan daging, karena nanas itu mengandung kadar asam yang tinggi. Nah, kadar asam ini tadi yang bisa memecah protein yang dalam daging tersebut ya, hingga kenapa dagingnya bisa empuk. Dan memang yang paling cepat itu tadi ya, 2 ini tadi. Kemudian ada lagi, kalau misalnya kita nggak punya nanas atau daun pepaya gitu, bisa juga menggunakan jahe. Nah, jahe ini spesial ya. Jahe itu kan sebenarnya mengandung enzim proteolitik ya. Jadi salah satu enzim yang bisa memecah juga protein yang ada dalam daging. Tambahan lagi, jahe ini mempunyai bau yang sangat khas sehingga bisa menghilangkan atau mengurangi bau perengus pada daging kambing. Kan teman-teman bisa tahu ya, kalau daging kambing itu kan memang baunya lebih khas, lebih agak berbau ya, beda dengan daging sapi dan daging yang lain. Nah, dengan menggunakan jahe ini selain bisa mengempukkan daging, fungsi yang lain bisa menghilangkan atau mengurangi bau perengus yang ada pada daging kambing. Nah, caranya gimana? Gampang. Caranya jahe, beberapa ruas jahe bisa diparut atau di blender kalau misalnya nggak punya ya, dihaluskan kemudian dibalurkan pada daging tersebut. Bisa dibalurkan bentuk potongan atau masih dalam bentuk utuh juga boleh. Kira-kira cukup antara 30-60 menit didiamkan sebentar. Kemudian dagingnya bisa dimasak. Nah, sebelum dimasak mungkin bisa dicuci dulu ya. Kalau misalnya nggak suka bau jahe, tapi kalau saya pribadi sih karena memang baunya itu bisa menghilangkan bau perengus tadi. Jadi kadang-kadang bahkan kalau dagingnya saya rebus tuh bisa saya masukin aja jahenya ke dalamnya gitu. Jadi nggak masalah ya. Karena itu bisa tergantung selera aja. Nah, ini jahe kalau misalnya ibu-ibu itu kan mungkin lebih gampang ditemuin ya. Biasanya kalau di dapur kita itu selalu ada jahe lah ibaratnya. Kalau nanas kan harus beli dulu. Kalau pepaya juga harus yang punya kebun pepaya atau misalnya beli dulu ke pasar gitu. Kalau jahe kan biasanya selalu ada ya. Nah, kemudian selain jahe, teman-teman bisa gunakan juga kopi atau teh. Nah, ini kadang-kadang yang kita nggak tahu ya.
Kadang-kadang kopi mah diseduh aja mau diminum gitu. Nah, kopi sebenarnya punya fungsi yang lain untuk mengumpulkan daging. Kopi ini caranya gimana? Gampang sih, sama kayak misalnya kita seduh kopi ya pakai air panas. Kopi hitam ya, jangan kopi yang sasetan ya, maksudnya jangan yang sudah ada campuran susu atau misalnya apa tuh? Yesus maaf. Misalnya kopi susu atau merek-merek lain ya yang sudah ada campuran susunya atau creamer. Pakai kopi biasa, kopi hitam biasa, diseduh dengan air panas, kemudian disiramkan ke daging tersebut. Diamkan sekitar 30-60 menit. Kalau mau lebih lama juga boleh. Jangan lupa dicuci dulu sebelum dimasak dagingnya nanti ya, karena memang kalau kopi kan baunya juga mungkin beberapa orang tidak terlalu suka ya. Nah, selain kopi, teh juga bisa. Nah, teh ini hampir sama, cuman memang fungsi untuk mengumpulkan daging itu mungkin lebih cepat yang 3 tadi yang di awal ya, seperti pepaya, nanas, dan jahe. Kalau kopi sama teh ini mungkin agak lebih lama. Sama caranya, teh diseduh dengan air panas, kemudian disiram, direndam gitu, dagingnya direndam, kemudian diamkan sekitar 60 menit atau lebih lama boleh. Setelah itu dicuci baru dimasak dagingnya. Itu yang salah satu alternatif. Kemudian kalau misalnya teman-teman punya baking soda yang biasa dijual di supermarket atau di mana ya, itu juga bisa digunakan. Cuman kalau baking soda ini mungkin kita agak berhati-hati ya, karena kita nggak tahu nih, maksudnya baking soda ini kan bahan kimia gitu ya, tapi aman nggak masalah. Cuman kan kita nggak tahu seberapa banyak atau misalnya aman nggak buat tubuh kita atau gimana. Jadi mungkin alternatifnya kita pakai bahan-bahan alami tadi yang saya sebutkan, daun pepaya, nanas, kemudian jahe, kopi atau teh, atau bisa juga menggunakan garam juga bisa. Jadi daging tersebut sudah diiris-iris, kemudian dikasih garam, ditaburin garam, dibiarkan agak lama, karena garam ini kan asin ya. Jadi dia bisa kadar keasinannya ini bisa digunakan untuk mengembungkan daging itu tadi. Cuma jangan lupa nanti dicuci dulu, karena takutnya nanti pada saat dimasak dagingnya mungkin terasa lebih asin ya atau gimana. Jadi dicuci dulu, jangan lupa. Garam ini juga bisa dipakai untuk mengembungkan daging secara alami ya. Jadi nggak masalah, kita pakai bahan-bahan yang ada di sekitar kita. Kemudian selain tadi yang saya sebutkan, yang sekarang juga ada metode yang baru ya, metode yang baru memasak dengan menggunakan metode blanching. Nah, ini yang sekarang lagi viral di sosmed ya. Metode blanching itu adalah teknik memasak dengan cepat ya, dengan cepat nggak lama, dan ini fungsinya selain membuat masakan itu menjadi cepat matang, cepat empuk, juga menghemat gas. Kalau misalnya teman-teman pakai gas ya. Caranya gimana? Metode blanching ini caranya adalah pakai angka 5, 30, 7. Nah, ini sering dipakai sama ibu-ibu. Sebentar. Di bawah. Sering dipakai sama ibu-ibu nih, metode 5, 30, 7. Kenapa? Karena ini bisa menghemat gas di rumah kita ya. Jadi nggak terlalu lama memasak daging gitu ya. Kalau kita sebenarnya kalau metode alami itu, kalau misalnya teman-teman masak rendang, itu kan sebenarnya masaknya itu lama, karena lama itu tadi sehingga daging yang dimasak itu jadi empuk banget. Itu kan lama ya prosesnya. Kalau yang suka masak rendang tahu nih berapa lama itu proses, sehingga bisa membuat gas itu menjadi cepat habis ya. Nah, dengan metode 5, 37 ini itu bisa menghemat gas. Caranya gimana? Yang pertama, didihkan air dulu. Didihkan air, ketika air mendidih masukkan dagingnya selama 5 menit dengan ditutup rapat, jangan dibuka-buka, jangan iseng penasaran ya, dibuka dulu nggak boleh ya. Ditutup rapat selama 5 menit dan dimasukkan saat sudah mendidih ya. Setelah 5 menit, matikan kompornya, diamkan selama 30 menit. 30 menit didiemin, jangan dibuka-buka. Setelah 30 menit, masak lagi selama 7 menit. Nyalakan kompornya, masak selama 7 menit,
Nah, dijamin daging yang dimasak itu tadi akan empuk. Ini sering dipakai, ini lagi viral sering dipakai sama ibu-ibu ya. Ini sebenarnya namanya adalah metode blanching itu tadi. Ini juga bisa membuat daging yang kita masak itu jadi lebih empuk. Jadi nggak perlu lama kayak kita masak rendang gitu ya. Nah, dan ternyata setelah banyak yang mencoba metode ini, ternyata juga nggak cuma dipakai untuk masak daging. Ternyata juga ada yang mencoba untuk masak kacang hijau, kemudian singkong gitu. Banyak sekali yang mencoba dan ternyata emang metode ini berhasil. Banyak yang sudah berhasil membuktikan. Yaitu ya, Mas, beberapa metode pengempuk daging yang bisa digunakan oleh ibu-ibu. Baik, ternyata cukup banyak pilihannya, termasuk yang bisa dibilang sedang ini ya, kekinian. Semoga bisa memberikan gambaran sahabat MK sehingga menghindari tadi ya yang ternyata menggunakan minum-minuman keras ini pengempuknya. Baik Bu Nani, ditunggu kembali di perbincangan berikutnya insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Baik sahabat MK, ada mulai dari daun pepaya, kemudian nanas, lalu yang ketiga tadi ada jahe, bahkan ada kopi dan juga teh, termasuk ada garam, dan satu lagi tadi metode blanching begitu ya. Nanti Anda bisa cari juga itu, katanya lagi viral kan. Nah, semoga bisa jadi referensi yang bagus juga ini untuk pengempuk daging di kegiatan memasak Anda. Saya Andhar Rasid undur diri. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah berfirman, "Wahai manusia, makanlah dari makanan yang halal dan baik yang terdapat di bumi." Jangan sampai sesuatu yang harusnya makanan-makanan itu sehat, kita bisa makan tapi karena